Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah anggur Yumerimbo termasuk anggur yang genja? Kalau menurut pengalaman saya sendiri, memang benar. Ini buktinya. Anggur Yumerimbo berumur 8,5 bulan dan buahnya ini berumur 50 HSP. Ayo kita bahas teman-teman. Anggur Yumerimbo ini saya tanam tanggal 2 Juni 2024. Berarti sekarang berumur 8,5 bulan. Dengan batang bawah atau rootstocknya memakai SO4. Panjang batang primernya 1 meter, lalu dicabangkan ke kiri ke kanan, satu ke kirinya 1,5 meter, tapi selanjutnya diarahkan ke dalam pagar, dan yang ke kanannya 1,5 meter. Saya melakukan kesalahan pada awal penanaman karena belum siap media tanamnya. Jadi saat itu hanya saya sediakan media tanamnya luasnya 60 kali 20 cm. Saya pikir akan menambah nanti setelah belakangan sesuai mengikuti perkembangannya ya. Ternyata anggur Yumerimbo ini tumbuhnya vigor ya, cepat sekali. Akarnya itu tumbuh cepat sekali melewati media tanam yang saya sediakan. Akibatnya cabang tersiernya itu kecil-kecil, karena kan akarnya itu udah melewati, sehingga kan kekurangan unsur hara ya yang tidak saya sediakan. Akhirnya tumbuh kecil-kecil, cabang tersiernya seperti ini ya. Ini cabang tersiernya kecil. Kita lihat teman-teman, kecil nih kecil, nih kecil, kecil-kecil nih. Ini kecil juga, cuman satu yang besar itu. Ini juga barusan besar, tadinya kecil. Ini kecil, ini kecil. Jadi yang besar tuh hanya di ujung saja. Akhirnya lalu saya tambahkan media tanam seperti yang sekarang ini dengan lebar 1 meter, panjang 1 meter, lebarnya 70 cm. Setelah saya tambahkan media tanam, akhirnya cabang tersiernya tumbuhnya langsung kelihatan berbeda, karena yang di ujung itu langsung besar-besar cabang tersiernya. Kalau untuk pupuk itu awal tanam 4 bulan pertama saya murni organik, yaitu POC, air lindi, PSB, dan air rendaman kohe kambing yang rutin saya kasihkan seminggu sekali. Terus setelah 4 bulan itu tumbuhnya ya tadi bagus ya, kecuali kendala awal karena kurang media tanam itu. Dan lalu kan setelah itu saya lihat perkembangannya tuh kayak daunnya seperti ini ya, kayak kekurangan magnesium kemungkinan. Akhirnya saya memutuskan untuk menambahkan pupuk kimia. Saya menggunakan Yaramila Winner 3 sendok makan, magnesium sulfat 1 sendok makan, Yaraliva Nitrabor 1 sendok makan, campurkan ke air 20 liter, lalu dikocorkan. Awalnya saya ngasihkan hanya setengah ember saja untuk 1 batang ini. Lalu setelah berumur 6 bulan, 7 bulan, langsung 1 ember untuk 1 batang. Terus kalau untuk penanganan hama ya, saya mengusahakan organik, yaitu dengan air rendaman bawang merah, bawang putih, rendaman tembakau, apalagi ya, itu jarum sulfur dan ekoenzim. Cuman kadang-kadang tetap kalau menurut saya hamanya lumayan banyak ya, saya tetap memakai juga kimia, jenis fungisida kimia dan insektisida untuk penyemprotannya. Tapi hanya sekali-sekali, jarang ya.
sekarang kita lihat ke bagian dalam yang lebih subur cabang-cabang tersiernya. Inilah cabang sekunder yang saya rambatkan ke dalam pagar ya. Ini ada 1 meter panjangnya. Panjang sekunder 1 meter. Dan inilah tersier-tersier, cabang tersier-tersiernya. Tuh. Besar-besar nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang panjang-panjang dengan panjang cabang sekunder tadi hanya 1 meter. Dan ini pertumbuhannya sangat vigor. Jadi pada umur 5 bulan itu sudah mulai di ujung-ujung daun cabang tersier itu muncul bunga. Terus saya buang, muncul bunga, dipotesi. Terus karena udah terlalu sering muncul bunga ya, dan saya buang. Akhirnya pada umur 6 bulan 25 Desember 2024, berarti itu 7 bulan kurang seminggu, saya mulai lakukan pupuk pembuahan, karena menurut saya mungkin sudah saatnya ya ini masuknya masa generatif ya, masa pembuahan. Jadi saya masukkan waktu itu MKP, pakai MKP. Terus dan cabangnya saya ratakan panjangnya 1,2 meter ya. Lalu tidak disangka pada seminggu sudah itu malah pecah, tunasnya pada pecah semua dan membawa bunga yang banyak. Contohnya ini ya, ini contoh satu cabang tersier. Jadi ada pecah 3 bat, 1, 2, 3. Lalu masing-masing cabang itu membawa 2 dompol, 2 klaster bunga saat itu. Ini 2, ini juga 2. Lalu yang ketiga itu, yang ini, yang ketiga membawa 2 juga. Ini 2. Jadi membawa 6, satu cabang tersier. Akhirnya saya sayang ya untuk membuang-buangnya waktu itu. Akhirnya saya putuskan untuk memelihara bunganya dan menyetop pupuk pembuahan. Terus untuk insek dan fungi saat itu kebetulan karena ada anggur transfiguration yang lagi berbuah dan lagi veration di sini tumbuhnya saat itu ya, sekarang udah nggak ada. Terus saya nggak berani nyemprotkan insek sama fungi karena takut terkena anggur yang tadi, anggur ternas tadi. Akhirnya saya tidak menyemprotkan obat apa kimia apa. Terus alhamdulillah waktu itu bunganya tetap jadi ya, tetap jadi, bisa polinasi dan bisa jadi buah seperti ini. Kalau kita hitung ya, buahnya ada 2, 4, 6 cabangnya tadi itu. Pertama itu 6. Mana tadi ya? Ya. Terus itu ada 3 di sana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini 17, katanya 17, terus 18 sama yang paling besar. Ini yang awalnya beda nih, lebih duluan bunganya muncul. 18 yang sebelah dalam, yang di luar itu ada 6 tadi. Berarti semua ada 24 dompol bunga. Jadi kalau menurut saya ya ini bolehlah dikatakan genjah ya, dan mudah berbuah.
alasannya pertama, pupuk MKP hanya 1 kali saja masuknya. Padahal kalau pembuahan biasanya kan sampai 4 kali. Yang kedua, ini tanpa stres air. Kalau jenis anggur yang agak susah seperti Yumi Rainbow ya, seperti Sain Muscat, wajib stres air. Yang ketiga, pemotongan pruningnya itu, pembuahannya itu tanpa perlu lihat-lihat batnya yang gemuk, tanpa ngitung-ngitung bat keberapa. Karena saya waktu itu langsung motong panjang 1,2 potong gitu aja, tidak melihat batnya sama sekali. Jadi menurut saya makanya boleh, memang mudah lah membuahkannya anggur Yumi Rainbow ini ya. Terus tanpa perlu aplikasi khusus ya, perlakuan khusus. Terus saya rekomendasikan sih teman-teman kalau mau nanam anggur, jenis ini termasuk bagus untuk ditanam di rumah. Terus apa lagi ya? Tips dari saya ya, jangan seperti saya ya, melakukan penanaman awal dengan media tanam yang seadanya. Sebaiknya langsung dari awal disiapkan saja media tanamnya yang besar, karena kita nggak tahu kapan ternyata akar-akarnya sudah mencapai melebihi media tanam yang kita sediakan. Seperti saya tadi kasusnya kan, ya itu. Ya begitulah teman-teman. Ayo mulai menanam, minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.